ada yang jatuh-jatuh gitu. Kita kira tuh dari pohon, ternyata itu abu gitu loh. Ternyata itu abu. Terus kita apa ya, ini apa sih gitu kan. Merapinya nggak kelihatan Kak, Merapinya nggak kelihatan. Terus kita nggak tahu kalau itu tuh posisinya lagi erupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Kak Karina ya Kak ya. Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Nah sebelum masuk ke cerita mungkin mohon maaf banget teman-teman sama tangan kiri gue nggak bisa gerak gitu. Jadi gini aja nih, gue gubel-gubel karena memang ada sendi lah biasa kayak sendi-sendi lah gitu kan. Yang penting teman-teman semua teman ngopi horor nih sehat selalu gitu kan. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak ya. Udah menyempatkan waktunya nih datang ke sini untuk tentunya membagikan pengalaman gitu kan ya. Pengalaman bukan pengalaman hidup tapi pengalaman saat mendaki gunung kan gitu ya. Saat mendaki gunung mana Kak kalau boleh tahu saat itu? Iya, kita tuh naik ke Merbabu via Swanting. Tahunnya masih inget gak Kak? Masih bulan kemarin. Bulan kemarin 2023. Berarti sebelum puasa lah ya? Iya, sebelum puasa. Nah, itu lewat jalur mana itu Kak? Swanting. Swanting. Oh, via Swanting. Ini merupakan mungkin bagi teman-teman semua pendaki merupakan jalur favorit kali ya. Iya. Itu kan masing-masing pendaki pasti mempunyai jalur favorit masing-masing. Misalkan lewat selo, lewat lain dan sebagainya lah gitu kan. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, inti ceritanya saat mendaki ke Gunung Merbabu lalu melalui Swanting itu ya, ngalamin kejadian apa itu Kak? Kejadiannya saya ngelihat satu sosok nenek-nenek pada saat di Lembah Mading menuju vegetasi, masuk ke vegetasi hutan. Dari situ awalnya kayak gak sengaja lihatnya putih-putih dulu, cuman kan saya kira halusinasi ya. Saya masih lanjut, ternyata dengan jelas di sebelah kanan jurang itu kelihatan banget muka sama rambut tebal banget kayak gimbal gitu loh Kak. Oh di kayak situ. Gitu. Dan tentunya pasti masih ada lagi nih cerita-cerita yang nggak cuma nenek doang kan ya, nggak cuma sebatas ngelihat pasti ya nggak tau lah gue juga kan gitu. Oke Kak, mungkin tahan dulu kali Kak ceritanya. Teman-teman semua biasanya penasaran nih tentang nenek-nenek nih biasanya nih, ibu-ibu ya. Nenek-nenek nih Bu, gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Oke, jadi awalnya tuh kita ada rencana naik ke Merbabu. Kita pilih itu via Swanting. Setelah itu perjalanan dari Bandung saya naik travel sampai ke saya naik kereta.
sama teman saya berdua. Lanjut sampai kita kumpul di Magelang, stasiun Magelang ya. Udah kumpul, kita naik, biasa persiapan, masih aman tuh di situ. Sampai akhirnya kita nyampe di base camp tuh siang, sekitar pukul jam 10:30 kalau saya nyampenya. Sambil nunggu yang dari Cikarang, 2 orang, itu kita pokoknya di base camp mulai kumpul berlima, kita naik ke berlima. Kalau di base camp kita mulai prepare untuk naik di siang hari. Setelah prepare, biasa persiapan logistik kita bagi-bagi. Kita naik tuh di 12:30, salah ya, 12:30 kita sampai di Tugu Gunung Merbabu ya, Suanting. Lanjut lagi, kita berdoa dulu sebelum naik. Lihat cuaca sih masih cerah kalau di bawah ya, kalau lihat ke atas udah mulai gelap. Kita naik di pos 1 masih aman. Di pos 1 masih aman, masih nyanyi-nyanyi, seneng-seneng aja gitu ya. Kita tuh naiknya santai, jadi banyak istirahat juga. Ya biasa ngobrol-ngobrol, gimana nih nanti kira-kira kita bakal nyampe jam berapa gitu. Sampai lanjut lagi. Nah kalau di pos 1, saya tuh ngerasanya apa ya? Ada beberapa, cuman gak tahu ya itu emang ada benar dan wujudnya iya atau enggak gitu. Nah kita lanjut naik lagi nih ke lembah pertama, lembah kedua, sampai di lembah kedua tuh pada saat kita istirahat itu mulai gelap. Nah udah prepare jas hujan kayak gitu-gitu. Terus anehnya tuh ini kan mulai gelap, kayak ada apa yang kita bingung tuh ya, ada yang jatuh-jatuh gitu, kita kira tuh dari pohon, ternyata itu abu gitu loh, ternyata itu abu. Terus kita ini apa sih gitu kan. Merapinya nggak kelihatan Kak, Merapinya nggak kelihatan. Terus kita nggak tahu kalau itu tuh posisinya lagi erupsi gitu. Kalau hujan mah lebat gitu ya, mulai lebat. Ini kita kayaknya lanjut deh. Tapi di situ aku mikir kayak udah mulai beda nih, maksudnya suasananya, keadaan kitanya juga kayak mikir ini aman gak sih kalau kita lanjutin gitu kan. Sampai akhirnya kita mutusin buat cepet-cepet lanjut naik aja deh gitu kan, dengan keadaan yang udah beda perasaannya gitu. Lalu kita mulai naik jadi lebih cepat sebenarnya, tapi tetap karena saya tuh tipe orang yang kalau naik gunung tuh banyak istirahatnya gitu, banyak istirahatnya, yang penting santai tapi dinikmatin segalanya ya kan. Posisi di jalur Suanting ini pun rame, banyak orang gitu, banyak yang naik, ada juga yang turun. Oke, kita lanjut lagi ngelewatin tiap lembah dengan masih aman gitu ya. Sampai akhirnya kita istirahat di Lembah Manding gitu. Di Lembah Manding ini ada 2 grup yang istirahat juga, 2 kelompok yang istirahat. Terus kita di situ mulai kayak sholat asar gitu kan, sambil di Lembah Manding ini cerah. Kita udah bisa lihat Merapinya. Karena kita senang, yang awalnya mikir ini kayaknya kita kalau dilanjutin takutnya bahaya. Tapi pas di Lembah Manding kita ngelihat Merapi, pokoknya keadaannya tuh keren lah gitu, maksudnya view-nya kan. Terus kita istirahat, makan, sholat. Nah disinilah kita terlalu asik dan mungkin berisik gitu. Kita ketawa-ketawa, saya kesenangan loncat-loncat kayak keren banget nih, gila gua nyampe sini gitu. Mulai beda lah setelah hujan abu itu. Lanjut lagi kita mulai packing lagi. Kita ngerencanain kita mau ngecamp di mana. Ya udahlah, yang penting nyampe dulu aja. Tapi ini udah kemungkinan kita di trek malam, dapat malam. Mulai prepare lagi, mulai berangkasin lagi barang-barang kita. Packing lagi ya. Packing lagi. Di Lembah Manding kan kita kalau mau lanjut tuh udah masuk ke vegetasi hutan lagi kan. Kita masuk, mulai dapat gelap lagi.
banyak istirahatnya sih intinya kita tuh. Setelah istirahat mulai ngeluarin jaket, terus di situ udah mulai kayak anginnya kenceng bener gitu kan. Udah mulai badai juga, kita udah prepare. Lanjut lagi tuh gimana ya keadaannya, saya udah mulai gak enak badan gitu, padahal diisi loh, saya kira masuk angin gitu kan. Lanjut lagi tuh saya bilang nih sama teman saya, sama Vi ini, saya bilang mulai gak enak badan, oh masuk angin kali, ya udah yuk kita prepare pakai yang anget-anget. Terus istirahat lagi tuh, istirahat di kita duduk di pinggiran apa ya, yang depannya tuh jurang, kita diam di situ istirahat. Mulai pakai apa? Jaket yang anget-anget dan lain-lain. Tuh udah mulai pusing aku tuh. Sampai kita ngelewatin di trek yang setelah Lembah Mading itu ada kayak pintu, bukan pintu sih, maksudnya saya ngeliatnya akar-akar tapi berbentuknya kayak pintu gua teh gitu ya Kak. Nah, masuk ke situ, saya pertamanya lihatnya cuman putih-putih di sebelah kanan. Di sebelah kanan halu mungkin ya, saya kecapean juga. Terus mulai gak enak badan nih. Begitu kita ngelewatin itu, kita masih bareng-bareng karena rame juga Kak. Mulai maju lagi, itu benar-benar itu udah lewat maghrib ya, udah mulai gelap dan angin besar. Pas lanjut lagi aku lihat ke sebelah kanan, itu bentukannya kirain aku serabut atau apa ya, kayak ijuk-ijuk bambu atau apa, kok besar. Itu dengan jelasnya ada muka di situ, di balik akar-akar itu. Istighfar tuh mulai kayak apa tuh gitu kan. Udah mulai fokus jalan, kayaknya salah lihat deh, udah istighfar, udah segala rupa, udah baca-baca doa kayak sebisa saya gitu ya. Dan saya tuh tipe orang yang takut ngomongin itu di tempatnya gitu. Tapi lama-lama kita makin naik, lanjutin perjalanan, udah mulai pusing. Istirahat yuk, istirahat, kata saya gitu kan. Saya tuh minta obat pusing. Saya mulai minum obat pusing, diam aja. Saya tuh kayak, kenapa ya kok gini gitu. Perasaan dari awal naik tuh biasa aja. Mulai pusing, ya ada teman saya juga bilang kayak, kuat nggak gitu. Gak tahu nih, gue kuat atau enggak. Udah minum obat, udah, kata saya gitu kan. Ya udah bentar deh, 2 menit lagi kita lanjut. Oke, mereka nungguin kita di posisi kita kekurangan ini Kak, penerangan. Headlamp gitu ya. Headlampnya tuh yang satu mati, yang satu ternyata nggak dicas dan lain-lain. Kita fokus pakai flash HP. Jadinya pertama saya takut kemalaman. Ya udah deh, paksain lanjut. Begitu lanjut, nggak nyampe apa ya, baru beberapa kelewat pohon-pohon, udah kayaknya aku nggak kuat deh. Aku bilang ke temen aku, CV ini, yakin mendingan kita nyari tempat yang legaan lah gitu minimal kan. Gak tahu, nggak kuat, udah pengen muntah. Itu udah mual banget Kak, mual semual-mualnya, tapi nggak bisa saya keluarin gitu. Akhirnya istirahat lagi lama lah di situ, sampai karena sayanya udah nggak fokus sama orang-orang, kayak nih gue mual nih gitu, gimana ya cara ngeluarinnya. Udah mulai di pijitin juga sama teman saya, nggak deh ini susah gitu. Dan ketika saya mual-mual, saya kan tetap fokusnya nggak mau kemalaman. Ya udah yuk lanjut pelan-pelan gitu, istirahat lagi. Saya tiap mau muntah Kak, ke arah jurang. Jadi ditarik nih sama CV ini, kamu kalau mau muntah biarin ke trek aja gitu, orang-orang juga ngerti kok gitu kan. Nggak bisa, malu saya gitu katanya. Saya udah mulai muntah-muntahin gitu, nggak keluar tetap. Gak mikir nih, gara-gara lihat ini, satu sosok ini. Udah mulai tiduran tuh istirahatnya, lepas keril. Terus ya udahlah, jangan dulu dilanjut, nggak akan benar. Udah mulai tiduran, kok ada lagi. Cuman yang awalnya kan kelihatannya putih Kak.
Tapi ini mah cuman rambut sama si mukanya dengan jelas. Jadi bentukan mukanya dengan rambut gimbalnya itu tuh saya pikir itu nenek-nenek. Dia selalu ada di pinggir teman saya, si cewek ini. Jadi kan kita naik tuh 2 orang cewek, 3 orang cowok. Setelah istirahat itu lanjut, kayak aku bilang nih ke CV ini, kayaknya ngikut deh gitu, udah jangan dihirauin. Lepas keril, teman saya bilang, udahlah kerilnya kamu aku bawain, kamu bawa tas kecilnya aja, gak apa-apa nih gitu kan, gak enak. Gak apa-apa, yang penting kita lanjut. Oke. Teman saya jadi double keril, ya udah deh duluan aja gitu kan. Kata CV ini, udah gue sama Karin gitu. Dengan tetap pengen muntahnya itu loh. Saya cobain ke trek, gimana ya, masih karena jalurnya rame sama yang naik juga sama orang-orang. Malu. Saya bener-bener mau muntahin lagi ke arah jurang lagi ya. Sampai ditarik baju saya. Kita, kamu tuh mulai, kamu tuh jangan kayak gitu, ntar kamu bahaya kalau kayak gitu. Tapi enggak, saya kan nggak fokus ya kak, saya fokus sama rasa yang saya rasain gitu. Ah udah diam deh gitu kan. Ya udah yuk coba keluarin, bisa nggak gitu kan. Nggak bisa kata saya tuh, kamu masuk angin ini mah. Enggak kataku, ini beda, coba minta bacain juga dong. Ya udah banyak istighfar kata dia gitu. Oke. Lanjut ya, teman-teman kita udah di depan gitu, tinggal kita berdua kata dia. Oke, lanjut jalan. Itu tiap kita istirahat atau berhenti selalu di sisi sebelah kanan itu ada lagi. Di situ mulai mikir, apa karena pengen muntahnya karena ini gitu loh. Kamu fokus nyenterin tuh ke jalan, jangan kemana-mana. Saya orangnya kepoan kalau udah jatuh kayak gitu ya, ini bener nggak sih yang dilihat gitu. Karena pengalaman pertama juga udah naik gunung, terus dapatnya yang kayak gitu kan. Nah di situ saya mulai mikir, ini ngikut deh kayaknya. Tapi kita tuh nggak ada yang mikir, gara-gara apa ya? Lanjut lagi jalan. Tiap istirahat intinya dia tuh ada, benar-benar kayak ngikutin. Sampai di pos air. Di pos air tuh banyak orang ya kak. Oh enggak, sebelum pos air teman saya nih istirahat, nungguin saya, manggil, Karin di mana? Di bawah, masih di bawah. Aku tunggu sini ya, kata teman aku yang cewek. Oke, ntar aku lanjut lagi ya, tunggu sebentar. Nih saya mulai, Pin di mana? Kata saya gitu kan. Saya senterin ke sebelah kanan. Dia berdiri, teman saya berdiri. Yuk lanjut, kata dia gitu. Nggak kelihatan kamunya, kata aku gitu kan. Mau bareng nggak, kata dia gitu. Ya ayo. Saya sama CV ini, sama teman saya yang cowok. Pas saya senterin ke teman saya, itu benar-benar di pinggir kerilnya dia. Muka si nenek ini. Dengan jelas rambutnya gimbal, bawahnya sih nggak kelihatan kak, hitam aja. Mukanya tuh sosoknya bener-bener kayak nenek-nenek. Apa ya, kayak bukan meleleh lah, apa ya, kendor gitu loh. Kendor. Oke. Mukanya. Begitu disanterin, saya ngomong sama teman saya, Pin kamu jangan di situ deh kayaknya. Kenapa? Udahlah yuk lanjut gitu kan. Bener-bener di gimana ya? Ini kayak real nih. Di sini, mukanya di sini. Terus saya bilang ke teman saya, ada tuh di pinggir Pina, kata aku gitu kan. Udah dong jangan diiniin. Pina balik badan, itu mulai senyum. Kaget tuh, makin takut, udah mau astagfirullah gitu kan. Lanjut ke pos air, kita istirahat lagi. Dia masih ada. Jadi gue duduk di ini kak, di pinggir tong air, ngumpul sama teman-teman. Gimana, aman nggak gitu kan Elvi? Nggak nih, masih ada gitu kata saya. Di pinggir trek, tapi tetap sebelah kanan. Dia tuh apa ya itu gitu. Kalau untuk apa ya, ngobrol atau kayak gitu kan saya nggak bisa ya kak. Maksudnya cuma kelihatan aja nih si sosok ini. Udah baca-baca, saya mulai cek HP meskipun nggak ada sinyal dan lain-lain kan. Udah pikirnya, aduh pengen bilang mama, pengen turun gitu kan. Tapi setelah dari pos air kita mau lanjut ke tempat camp tuh, dia nggak ada kak.
Jadi kan itu udah mulai sabana ya, dari pos air naik ke camp tuh dia nggak ada. Jadi saya malah yang nyari, dia ngikut nggak ya gitu, ada nggak ya. Masih tetap repot dengan rasa mual. Lanjut jalan lagi, oh aman nih, dia nggak ada. Sampai di tempat camp istirahat, itu kan penuh Kak. Di tempat camp ternyata banyak banget. Kita sampai harus pindah posisi tenda gitu. Kita mepet banget di pinggir semak-semak gitu. Rin nggak apa-apa, aman ternyata gitu. Udah mulai enakan, ya udah kita buat air atau makan dulu deh. Terus kita kayak ngerencanain, kita summit jam berapa nih kira-kira? Pengen dari subuh deh, dari jam 3 kata dia gitu kan. Ya udah pasang alarm. Istirahat nih, saya sakit perut Kak, mau keluarnya takut. Saya bilang kan ke temen tenda saya, Pina ini, aku pengen ke buang air gitu kan, mau nemenin nggak? Takut sama yang tadi gitu kan. Ya udah yuk ditemenin kata dia gitu. Mereka semak-semak, saya kan parno, maksudnya saya pengen buang air tapi takut ada yang tadi gitu kan. Minta ditemenin bener-bener deket banget. Ya udah nggak apa-apa, sambil baca aja kata dia gitu. Oke deh kata aku. Beres ke air, balik tenda, mulai mau istirahat, saya kepikiran gitu, takutnya ngikut. Sampai akhirnya karena kecapean mungkin tidur lah kita. Alarm nyala, jam 3 mau summit, ternyata badai. Itu tenda udah sampai kayak mau jatuh gitu kan. Gak mungkin deh kayaknya kita dari subuh-subuh summit. Kita cek tenda yang cowok kan, bilang kayaknya kita nggak mungkin deh, udah pada bangun belum gitu kan, kita mau sampai jam segini nggak mungkin. Ya udah nunggu badai reda aja, kalau dipaksain nggak akan bener gitu kan. Ya udah sampai akhirnya kita summit nih siang jam 9 kalau nggak salah. Udah mulai, tapi tetap dengan posisi angin yang besar. Nah kita lanjut, ya udah yuk paksain summit gitu, udah nyampe sini masa iya kan. Terus kita lihat merbabu erupsi lagi dengan jelas depan tenda. Nah di situ saya beda Kak, saya bete gitu, kayak males gitu. Ya udah deh, kalian aja. Enggak, jangan, udah nyampe sini loh. Ya udah kita mulai summit, mulai naik lagi ke atas ke sabana. Tapi saya tuh kayak udah deh nangis ya, diem nangis. Tapi nggak mikirin apa-apa gitu loh, dan nggak mikirin yang tadi malam, cuman nangis. Yurin lanjut yuk, sampai mulai ditinggal sama teman saya, ditemenin cuman sama satu cowok aja. Yuk kalau kamu nggak mau turun lagi deh, sama aku ditemenin. Kenapa kata dia gitu? Aman, cuman kayaknya males deh kalau lanjut. Sok silahkan kalian aja, saya cukup dengan pemandangan segini aja. Nggak naik bareng, dipaksain naiknya, tapi dengan keadaan bete gitu loh Kak. Ya saya juga nggak tahu sebenarnya karena apanya mah. Lanjut lagi naik, sabana 1, sabana 2, mulai enjoy. Kepikiran itunya sih ada. Terus saya pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lain tuh masih takut, karena nanti kan pastinya saya harus balik lagi ke tempat itu gitu kan, pulangnya. Di sabana sih aman-aman aja ya, karena beneran banyak orang gitu di weekend itu. Gak lama di puncak Keteng Songo sampai ke puncak Tribulasi. Mulai turun yuk, kita lanjut makan, terus prepare gitu kan, karena takut kemalaman di treknya turun. Oke deh gitu kan, udah kenyang di puncak, di sabana, kita turun makan kayak gitu-gitu. Cuman emang sayanya jadi nggak semangat gitu. Mulai pulang tuh udah mulai mikir, ya lewat lagi situ, meskipun masih siang ya, bisa nggak ya, ada nggak ya kalau siang-siang. Kan berasa kalau gunung tuh tempatnya gitu, sesuka dia mungkin kalau misalnya emang keganggu atau gimana kan. Gak lama lah beres makan tuh prepare. Tadinya pengen nambah sehari kan, cuman kan pasti saya kerja ya, gak deh yuk pulang gitu. Estimasi berapa lama sih gitu kalau turun? Paling gak lama kalau turun mah gitu, gak kayak naik gitu. Tapi saya mulai pengennya saya tuh gak mau mikirin itu, gimana caranya
di trek tuh enjoy gitu kan. Udah persiapan pulang, yuk deh mulai lanjut lagi. Itu kan dia ngikutin beneran dari Lembah Manding, aku ngeliat dia sampai di pos air. Jadi begitu turun dari pos air sampai Lembah Manding tuh sama saya teh, oh saya kemarin lihatnya belah sini nih. Nih si nenek-nenek tuh belah sini. Kan kalau siang mah enjoy ya Kak. Saya kayak berani nih gitu kan. Kita lanjut turun sampai akhirnya di tempat pertama kali saya lihat. Ini berani gak ya lewatnya gitu kan. Berani, nggak akan ada apa-apa kok kata si V ini. Ya udah deh, cepet-cepet tuh pas ngelewatin bagian situnya. Ayo cepetan gitu kan. Nyampe lagi di Lembah Manding, mulai nginget-nginget lagi nih. Maksudnya bukan nginget-nginget tapi kebayang mukanya. Maksud dia apa ya? Gak ada apa ya? Dia nggak ngasih tahu atau gimana-gimana, tapi dengan senyuman dianya itu udah panik gitu. Turun sih aman Kak. Nah tapi di sini kan kita berlima nih. Aku turun bener-bener paling cepet karena nggak mau kemalaman di trek lagi gitu. Takutnya dia tetap ngeliatin ke saya. Kita turun berlima tuh di Lembah Manding masih bareng nih berlima. Dari Lembah Manding ke bawah, gue mulai duluan Kak jalannya, ninggalin yang berempat ini. Saya kan istirahat nih setelah Lembah Manding, ninggalin yang berempat ini, ditungguin lah intinya biar bareng-bareng. Mereka masih fokus apa ya dengan perjalanan mereka, tapi saya enggak, saya panik. Intinya nggak mau nih sampai kemalaman di trek. Mulai bilang lah saya ke yang temen cewek saya, kamu kalau misalnya masih mau foto-foto, gue duluan gitu kan. Kita kan nggak ada penerangan, intinya itu, cuman modal HP aja. Ya udah bentar ya Rin, pengen konten dulu gitu kan. Ya udah deh gitu, nanti susul aja lah intinya gitu ya. Terus saya karena kebanyakan bercanda juga, begitu turun saya sempat selek nih sama satu temen cowok saya. Makin bete dong Kak, kayak udahlah terserah gitu, gue mau turun duluan gitu. Saya tuh kedapatan gelap dan maghrib tuh pos 2 gitu kalau nggak salah ya. Di pos 2 ya si jauh gitu kan. Panik. Jadi saya malah sama orang lain. Kak, kita bertiga nggak ada penerangan bareng ya Kak. Oke, ya udah yuk gitu. Siapa aja kan temen di gunung mah ya udah yuk. Kakak sendirian Kak? Enggak sih, berlima. Yang mana teman kakak gitu kan, istirahat di mana? Masih jauh deh kayaknya. Saya benar-benar ninggalin mereka, kata gue. Loh kenapa? Kemalaman Kak gitu kan. Saya pengen cepat-cepat nyampe bawah. Akhirnya bertiga turun tuh sama temen yang saya dapetin pas di trek turun. Kalau baru pertama kali kesini? Iya. Intinya saya udah males jawab sebenarnya. Pengen cepet-cepet nyampe. Gimana Kak? Seru nggak Suanting? Kita dapat nih kebagian pas erupsi. Seru. Yaudah yuk, jalan gitu. Kak, lu betean banget sih gitu kata si dua orang ini. Kayaknya masih di bawah saya ya. Saya kemalaman kayak gini nggak suka kalau di trek. Ya udah Kak, gue temenin. Sampai akhirnya di pos 1 itu ada bau apa ya, nyengatnya busuk gitu. Kak, pelan-pelan dong jalannya. Gak, gue pengen cepet nyampe nih, udah di pos 1 nanggung. Istirahat dulu Kak, teman-teman Kak kan banyak yang di belakang. Gak apa-apa yuk lu temenin, lanjut bertiga nyampe bawah nih, nyampe pos ojek gitu kan. Kan udah kedapatan malam nih turunnya, udah mulai maghrib. Sampai saya ditemenin sama 2 orang yang saya dapet di trek ini. Begitu turun sampai di pos 1 tuh mulai ada bau nyengat, bau busuk. Karena mata saya minus, jadi blur gitu loh Kak lihatannya, meskipun udah pakai softland. Apa nih gitu kan baunya, saya nggak bisa lihat apa-apa. Kak, bentar Kak, gue nggak bawa minum, boleh minta minum nggak? Gue juga nggak bawa minum, semua minum di teman-teman gue, kata aku gitu kan. Ya gimana dong Kak gitu, nanggung kok, udah pos 1, kita bentar lagi ke bawah ke base camp bareng aja gitu kan.
Di pos 1 tapi sempat berhenti kita karena beneran capek, lari kan dari atasnya ya sama di Siti, 2 orang ini. Pas istirahat mulai kabut, pertama sih di situ nggak kelihatan jelas, cuman bentukannya kayak pocong Kak. Di pos 1 mulai panik dong, kayak ya dapat lagi nih gitu kan. Lanjut turun yuk gitu, bentar lagi pos ojek, saya pengen cepet-cepet nyampe. Ya udah Kak, ayo. Kenapa Kak gitu kan, kamu nggak lihat apa gitu kan, itu yang di seberang kita. Apa sih Kak, jangan nakut-nakutin gitu, kata 2 orang ini. Pokoknya saya nggak mau lama-lama di sini, lari yuk gitu kan. Lari tuh kita sama teman baru itu, lari sampai di pos ojek. Begitu di pos ojek, mereka lanjut lagi turun ke bawah pakai ojek. Saya nggak mau nyampe di base camp sendirian, saya tungguin nih 4 orang ini. Lumayan lama, dan saya mulai mengkonfirmasi apa yang saya lihat ke orang-orang bapak-bapak yang ngojek ya. Pak, kalau di sini emang ada apa aja sih gitu kan, apanya apa nih gitu kan, kata bapak-bapak. Saya tuh nggak sengaja Pak, begitu di Lembah Mading tuh lihat ini, saya sebutin sosoknya. Wah Mbak keren, kenapa? Mbak ketemu yang di Lembah Mading, Mbak sebelumnya tahu nggak Cina yang di situ apa aja? Ya nggak tahu lah, saya kalau naik gunung nggak pernah pengen tahu cerita-cerita horor di gunung itu gitu kan, karena pasti kesuges. Kakak lihat yang di pos 1 dulu deh Cina, ada apa deh di situ? Saya bilang nggak ada apa-apa pos 1 mah, cuman kok saya cuma nyium-nyium bau gitu awalnya. Wah Mbak keren nih kalau harus Mbak keren kalau misalnya ngelihat yang cewek. Emang ada lagi Pak? Enggak tuh, saya nggak lihat, cuma saya bener-bener takut tuh di Lembah Mading aja Pak, sejelas itu. Pendek ya, gak tahu sebenarnya, cuman kelihatan muka sama rambutnya aja. Terus mulai dirempukin sama tukang ojek ini. Mbak, jadi kayak ya mungkin mereka warlock yang mereka tahu di sininya ada ini, ada ini, ada ini. Jadi ditanyain ke saya, Mbak lihat yang di sini nggak? Mbak lihat yang di sini nggak? Enggak Pak. Oh Mbak tuh keren tuh, harusnya udah ketemu sama yang di atas. Mbak ditanya kayak apa yang Mbak lakuin sampai bisa ketemu kayak gitu? Gak mikir dong Kak, aku kayak bingung, apa ya salah saya gitu sampai diliatin kayak gitu. Cuman saya bilang ke bapak siapa ya namanya, kalau misalnya saya tuh pas di Lembah Mading istirahat Pak, lama istirahatnya, sekalian sholat, makan. Tapi salahnya itu kita banyak kalau Sundanya mah heureuy, banyak heureuy gitu, banyak bercanda. Banyak bercanda, ketawa. Terus karena saya kesenengan udah nyampe di Lembah Mading, lihat Merapi sejelas itu, saya loncat-loncat kayak terlalu berlebihan mungkin ya, dan berisik. Ya harusnya sih Mbak biasa aja, jangan kayak gitu, mungkin Mbak mengganggu, katanya. Oh iya Pak, mulai kepikiran tuh, oh karena saya sendiri berarti gitu, karena berisik. Terus saya bener-bener loncat-loncat, foto-foto gitu kan, ngonten lah ya Kak, ibarat naik gunung pengen ngonten sekalian nikmatin alamnya. Oh dari situ ternyata gitu. Sampai akhirnya setelah banyak cerita-cerita sama si bapak-bapak tukang ojek ini, muncullah teman saya yang berdua. Rin, masih di sini? Lu cepet banget, kita kan ke maghriban nih, kita istirahat, kata mereka gitu. Kita nggak lanjut turun, kita cuma pakai HP, ini udah lobet, kata teman saya yang cewek. Ya alhamdulillah lah, yang penting udah nyampe sini. Mau nungguin lagi yang 2 nggak? Yang cowok 2. Lanjut aja deh ke base camp, udah nggak kuat, kata aku gitu. Udah mulai parno lagi lah gitu. Ya udah yuk bertiga lah akhirnya sampai ke base camp. Nah di base camp kita istirahat, terus mulai ke air lah, bebersih dulu, baru aku diceritain nih kedua orang ini. Tapi sebelumnya dia nanya, si teman aku yang cowok ini nanya, Kak aman sih sebenarnya, cuman ngikut nggak ya? Nggak larin, nggak mungkin, katanya. Lu banyak berdoa aja deh, kata si temen cewek ini. Udah deh, nggak nyampe 15 menit muncul lagi yang 2 orang
ditanya dong sama saya, kok lama banget sih gitu turunnya, kamu kecepetan kata dia gitu. Ya kan gue nggak mau kemalaman kata aku gitu. Ini lihat temen kamu kekilir kakinya, jadi makanya kita istirahat. Lu nggak takut apa, udah nggak ada penerangan kata aku gitu kan, HP-nya juga nggak terang gitu kan, udah mulai kabut gelap. Enggak, biasa aja. Terus yang kekilir ini bete sama saya Kak, kayak ya aku kekilir nggak ditungguin, ya mana saya tahu. Saya bete-nya karena gak bawa minum di mereka semua gitu kan, makanya aku buru-buru pengen nyampe bawah kata aku gitu. Tapi setelah kita istirahat di situ mulailah ditanya-tanya saya tuh, kenapa sih kamu, apa yang mau diceritain gitu. Sumpah sefokus itu saya mulai mikirin apa yang aku lihat itu, kok ngikutin sampai di pos air, maksudnya apa. Terus sama saya dibilangin kayaknya kita gara-gara berisik, banyak bercanda di Lembah Mading kan. Tapi sejauh ini aman kan? Aman. Teman saya bilang, jadi kan ada 3 cowok Kak, nih yang satu ini teman saya dari zaman sekolah dan udah kayak kakak sendiri lah, dia paling tahu gitu ya. Saya lagi pesan makan sama dia, diceritain, iya Karin emang kayak gini gitu, cuman gak apa ya, dibilang bisa mah enggak Kak, kebetulannya sering gitu. Jadi udahlah kita bantuin aja, maksudnya jangan mikirin itu mulu gitu kan. Oke lah, kita istirahat. Mau pulang tuh susah dapat kendaraan buat pulang, sedangkan kan kita pulang naik kereta nih, lihat jadwal kereta udah nggak udah kelewat semua karena udah jam 9 di base camp. Kita mesen ojek online lah ya, mobil, gak ada yang mau gitu. Mentok-mentok gimana nih, kita semalam sampai pagi di sini dulu, istirahat di base camp aja. Saya mah paling nggak mau Kak, masih di situ gitu, masih di daerah situ ya, dengan keparnoan yang saya rasain juga. Nah akhirnya kita mau nggak mau, karena saya pengen pulang tapi tetap nggak kedapetan tiket pulang, ya udah ke Jogja dulu aja kali ya gitu kan. Kita ke stasiun, ya udahlah yuk, yang penting pulang gitu dari sini, aku nggak mau di sini mulu. Kita rempukan, ya udah deh kita pakai jasa dari base camp gitu, minta dianterin sampai Jogja. Asalnya sih maunya langsung ke Kutoarjo biar langsung pulang, nggak terlalu jauh kan. Cuman karena mumpung di sana, pengen ke Jogja dulu nih gitu kan. Kita lanjut ke Jogja sampai subuh di sana, akhirnya lanjut pulang dengan keadaan yang mulai biasa aja nih, mulai nggak mikirin yang udah kemarin malam aku lihat gitu kan. Pulanglah kita, perjalanan pulang pakai bis jadinya pagi-pagi tuh Kak. Pulang di jalan enjoy sampai akhirnya di rumah tuh malam. Saya tinggalnya kan kalau di rumah tuh sendiri, mama saya tuh di rumah nenek saya gitu. Pulang bersih-bersih, mulai tuh diceritain ke orang tua, mah nggak sengaja pas pengalaman ke Merbabu kemarin ketemu ini gitu kan. Diceritain sama saya ke mama saya, ke nenek saya. Udah bebersih, udah ya udah dipijit ya sama mama gitu, sambil didoain lah intinya. Ya udah mau gitu kan. Tapi Kak, 3 hari setelah pulang dari Merbabu itu demam. Jadi tiap malam teh menggigil aja. Terus mulai keinget-inget lagi si muka ini gitu. Dan kejadiannya pas 2 hari pulang, setelah 2 hari pulang dari Merbabu tuh kan saya kerja, jadi diam di rumah sendiri. Itu tiap jam berapa ya, sebelum subuh, di atas tuh kayak ada yang ngejatohin apa ya, kalau kucing kan ada langkah kakinya atau gimana, ada berisik-berisik berantem ya, ini mah kayak duk gitu loh. Itu sebelum subuh
tiap sebelum subuh selama 3 hari pas saya menggigilnya itu. Tapi saya nggak mikir itu dari efek pulang dari merbabu ya, kayak apa ya ini gitu kan. Apa ya, setelah kejadian di merbabu terus pas pulang dapet kayak gitu di rumah, gak kepikiran itu tuh efek dari kemarin. Tapi mama saya bilang 3 hari saya sakit tuh tiap subuh selama 3 hari tuh ada suara kayak ngejatuhin apa di loteng. Terus apa ya kak, di situ mulai mikir efek pulang dari merbabu kali ya. Tapi kalau jatuhnya kan karena sakit, apa ya, pusing, menggigit, panas dingin lah. Tiap tidur teh kebayang-bayang si ini, satu sosok ini. Terus bilang ke mama, mah takut, kenapa? Kebayang-bayang sama nenek-nenek ini gitu kan. Banyak-banyak baca doa deh gitu. Iya, kata saya kan. Nah nenek saya tuh begitu saya nyeritain kayak mikir kebiasaan gitu. Mama saya juga, kakak mah, kalau Sundanya mah mama aku sering ngomongnya, kakak mah angger, kebiasaan gitu kan. Kalau udah dapet kayak gini teh gak usah diceritain gitu, biar nggak ngikut. Oke. Cuman karena pengalaman ini, begitu saya mau naik gunung lagi tuh jadi lebih aware gitu loh kak. Kayak takut nih begitu nanti kita ada kesempatan naik malah dapat kejadian ini lagi. Nah jadi itu ya teman-teman semua pengalamannya dari Kak Rina nih ya. Bukan Kak Rina, beda lagi, Karina gitu. Nama asli emang Karina gitu kan, jadi kakaknya Rina gitu ya. Saat mendaki ke Gunung Merbabu, tepatnya saat itu sebelum puasa. Pas kebetulan banget Merapi lagi erupsi gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah Kak, apakah di malam itu, malam ya berarti ya? Malam. Pihak ranger dari Merbabu naik Kak untuk clear area atau gimana? Gak ada sih. Oh nggak ada. Nggak ketemu juga. Apa perasaan Kak Karin ini ketika lagi naik gunung nih, terus tetangganya itu, tetangga lah yang Merapi kan tetangganya kan, tetangganya itu batuk-batuk gitu? Panik kak. Kayak mikir kalau dilanjutin aman nggak ya? Terus udah beda perasaan sama kondisi gitu loh. Situasinya kayak serem lah jatuhnya gitu. Kita masih di bawah, ini erupsi, hujan gitu, hujan abu. Bingung lah pasti ya, mau naik apa turun gitu kan. Tapi ada gak Kak selama naik Gunung Merbabu saat itu ketemu ranger yang mungkin menginformasikan kalau aman untuk jangan panik gitu, ada gak? Atau mungkin dari pendaki-pendaki lain gitu? Gak ada Kak. Oh gak ada. Jadi kalau kita ketemu sama pendaki lain tuh kayak kedapatan Merbabu, kedapatan Merapi erupsi ya, aman gak gitu kan. Jadi saling nanya juga. Saling nanya ya. Jadi pasti juga misalkan kan sekarang kan kayak BMKG kan nggak kuno-kuno banget lah ya. Iya, jadi dia punya alat, misalkan Merapi ini masih aman jarak 10 km dari titik letusan gitu kan. Jadi ini biasanya kompor-kompor nih nggak tahu yang berdasarkan data, tiba-tiba ayo lari kan. Nah itu kan BMKG kan udah memperingati nih gitu kan. Masyarakat aman di bawah radius 10 km misalkan, atau di atas 10 km, jadi aman lah gitu. Jadi teman-teman semua jangan terpengaruh dengan pengiringan opini yang untuk membuat panik lah ya. Kita percayakan ke BMKG karena dia punya alatnya, punya datanya gitu kan, dan itu merupakan salah satu badan meteorologi, geofisika itulah ya gitu kan, dari Indonesia gitu kan, yang bisa mendeteksi bencana-bencana alam gitu, karena mereka punya alatnya. Nah kemudiannya mungkin di Lembah Mading ya Kak, mungkin nggak Kak Karin aja nih yang mengalami bonus ya, kita bilang bonus Kak. Kayak biasanya kan puncak itu adalah bonus ya kan. Puncaknya bonus. Itu deh biasalah gitu kan. Kalau gue itu baru bonus Kak, gitu kan. Karena puncak semua orang bisa bisa
dapat momen momen ya. ke puncak, mungkin waktunya aja gitu kan. Tapi gaib ini kan, bonus itu kan nggak kita tiba-tiba jebret bonus gitu kan, kita anggap bonus aja lah. Jadi ini juga patut kita hargai juga, kayak patut kita junjung kearifan lokal gitu kan, yang dimana jasa ojek aja mengatakan kalau oh berarti kayak udah tau lah dengan mitos dan juga berita atau tentang dan yang dialami sama orang-orang juga. situ lah gitu kan, apalagi Lembah Mading ya gitu kan. Nggak tahu namanya, pasti gue yakin banget ada hidden message, ada pesan tersembunyi, namanya kenapa jadi Lembah Mading gitu kan. Pasti nggak cuma semerta-merta oh ini namanya ini aja kan, nggak mungkin kan gitu kan. Apalagi pegunungan, apalagi terutama kultur di Indonesia, nggak mungkin tiba-tiba kasih nama ini, tiba-tiba kasih nama ini, nggak mungkin banget gitu kan. Tapi intinya adalah alhamdulillahnya Kak Karin ini bisa sampai pulang lagi ke rumah dengan selamat gitu kan. Walaupun dalam pendakian tersebut ke Merbabu kayak banyak bonus-bonus, sampai akhirnya ke rumah juga ada bonus ya kan gitu ya. Iya. Jadi teman-teman semua nggak usah takut lah tentang hal-hal gaib gitu kan. Semestinya kita adalah merupakan makhluk yang paling sempurna gitu kan. Dan goib setan itu merupakan musuh kita. Jadi kita jangan sampai takut sama musuh kita. Jadi kita harus berani kan gitu kayak. Oke. Nah kemudian juga tadi Kak Karin juga sempat muntah-muntah gitu ya. Itu baru pertama naik Gunung Merbabu atau gunung yang lain nggak Kak? Ketika saat naik gunung itu muntah-muntah gitu Kak? Baru pertama kali ini di Merbabu. Di Merbabu ya. Di gunung yang lain tuh enggak tuh ya? Merbabu adalah gunung kedua setelah saya pertama kali nanjak tuh ke Cikuray. Oh Cikuray, berarti Cikuray nggak mengalami muntah-muntah tuh? Alhamdulillah enggak mengalami ini juga apa-apa. Baru turun dari Pangrango nih ya kita. Kemarin banget. Emang Kak Karin ini dari Bandung ya? Bandung. Terus Pangrango jadi mampir ke sini lah gitu kan. Itu di Pangrango nggak muntah-muntah? Kalau di Pangrango ini nggak muntah, cuman kalau untuk kedapatan lihat lagi dapat ya. Dapat. Dikasih bonus lah gitu ya kan. Jadi kalau naik gunung lagi nanti dapat door prize. Kumpulin aja. Nggak mau. Kumpulin door prize-nya, nanti kita tukerin, nanti dapat Magicom. Boleh. Oke. Gue juga mau kalau gitu ya kan, kulkas kayak sepeda gitu kan. Oke. Nah, jadi emang banyak juga Merbabu Merapi yang gue tahu nih gitu kan, kayak kenapa Gunung Merapi itu meletusnya nggak ke arah Merbabu. Iya. Kan gitu ya. Kenapa kok padahal kan itu bersebelahan. Sebelahan banget. Makanya kan ada double M gitu ya. Merapi Merbabu. Mungkin pendaki nggak asing dengan kata itu. Yang gue tahu, mohon maaf kalau salah, mohon koreksinya. Jadi kenapa Merapi tuh nggak meletuskan lava pijar ke arah Merbabu gitu kan? Itu kan ada Selo gitu kan. Apalagi Selo itu kan deket banget loh gitu kan. Pinggirnya lah ya. Itu New Selo dengan Selo kan deket banget gitu. Yang gue tahu juga berdasarkan masyarakat dan juga yang gue baca, ternyata di balik Merapi itu ada kayak orang tuanya dari Gunung Merapi itu sendiri. Jadi dia nggak mau durhaka nih nyemburin ke orang tuanya. Kayak gitu. Itu namanya bukit atau gunung apa gitu ya. Jadi Merapi, New Selo, biasanya Merbabu, sini ada satu pegunungan kecil. Nah jadi makanya dia ke arah Jogja. Iya. Bukan ke arah Boyolali. Bahkan dekat-dekatan, karena dia kayak seakan-akan tuh gue durhaka nih muntahin lava pijarnya ke arah belakang, di mana di situ ada kayak orang tua gue. Itu yang gue tahu. Mohon maaf kalau salah, tolong koreksi. Itu yang gue tahu aja tuh. Jadi ya kalau berdasarkan biologi, geofisika, termometer dan BMKG gitu kan, arah angin. Musim Merapi. Ya kan, misalkan letusan terus arah anginnya tuh lebih condong ke arah sini, makanya letusannya ke arah sini kan gitu ya. Jadi apapun itu alasannya, kita lebih menjunjung tinggi berdasarkan BMKG dulu gitu, tapi tidak untuk menurunkan daripada kayak kearifan lokal itu. Adat istiadat itu jangan sampai, karena Indonesia tercipta karena kearifan lokal, adat istiadat dari Sabang sampai Merauke, ada 1001 adat dan sebagainya, itu kan inilah Indonesia gitu. Oke Kak, sebelum ditutup videonya nih Kak, satu kata untuk Gunung Merbabu. Satu kata untuk Gunung Merbabu, keren sih pasti. Keren.
dengan view sabananya itu loh. Wah, kayaknya sih, tapi saya pengen repeat Kak kalau ke Merbabu. Lewat mana lagi? Selo dong. Selo ya. Selo juga merupakan jalur favorit kok. Banyak kok. Ada yang mungkin favoritnya Wekas gitu kan. Kalau gue pribadi, bukan gue pribadi sih. Kalau kata teman gue, jalur Swanting tuh babi aja ogah mau naik lewat situ. Emang ini ya, apa? Setelah saya lihat dari perjalanan orang via Merbabu tuh emang aduh treknya Kak. Bikin sinting atau apa gitu kata orang-orang. Kan banyak tuh yang peleset-pelesetan Swanting bikin sinting dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga ada yang kayak bukan pepatah, kayak ada kata yang Merbabu semakin menggebu-gebu kan gitu ya. Jadi cuma untuk kata-kata diksi aja gitu kan. Oke Kak, sebelum itu lagi Kak videonya, mungkin Kak Karin ini ingin menyampaikan pesan atau apa gitu ke teman-teman semuanya, mungkin terutama notabene adalah pendaki gunung Kak. Paling kalau misalnya menurut saya pengalaman gaib itu kan gak ada yang tahu ya, tidak ada yang direncanakan juga. Jangan takut, karena ya namanya naik gunung tuh gimana niat sih intinya. Dan jaga tutur kata sih intinya itu. Kalau naik gunung. Itu ya kayak. Tapi dibalik itu semua sedikit nambahin, tetap juga dengan persiapan dan juga kesiapan kan gitu ya. Jadi adab itu nggak cuma tutur kata aja gitu, tapi kita juga adab itu kan luas cangkupannya. Kita harus bisa berperilaku baik dengan tumbuhan, kita bisa berperilaku baik dengan hewan, kita bisa berperilaku baik dengan sesama pendaki dan sebagainya. Itu kan namanya adab gitu teman-teman semua. Nah terus juga takut ini, takut itu kan manusiawi. Siapa sih orang yang nggak punya rasa takut? Bahkan mohon maaf, preman pun punya rasa takut ketika dia berhadapan dengan polisi. Kan kayak gitu. Jadi nggak ada satupun manusia yang nggak punya rasa takut. Gue yakin. Gue nggak ketakut sama nih, tapi lo akan takut pasti akan ketemu sama si A atau mungkin si B. Kan gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, memang kan takut itu kan manusiawi tadi gue bilang tuh Kak. Tapi jangan sampai rasa takut ini menguasai diri kita. Tapi kita harus mengendalikan rasa takut itu. Takut boleh, panik jangan. Panik jangan. Karena kalau panik udah beda urusan. Apapun yang nggak kepikiran, dia pasti akan kepikiran dan akan melakukan hal tersebut. Contohnya kalau panik itu ya menimbulkan suatu masalah yang namanya nekat. Dari sugesti sendiri juga sih Kak. Yang penting enjoy naik gunung, nikmatin gitu kan. Apapun yang terjadi, itulah namanya perjalanan. Kan jadi gitu ya punya kan. cerita sendiri. Jadi punya cerita sendiri. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak ya, udah mampir gitu kan habis turun Gunung Pangrango tadi malam gitu kan. Dan kebetulan Kak Karin ini juga berasal dari Bandung, makanya tadi teman-teman semua cenah-cenah gitu kan. Cenah DJ cenah-cenah gitu kan. Oke, mungkin kalau ke Bandung silakan aja mampir, atau mungkin teman-teman semua yang mau naik gunung daerah Bandung silakan juga mampir ya Kak. Untuk misalkan destinasi wisata di Bandung apa aja sih, itu kan banyak banget. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Karina ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Karin. Alhamdulillah.